액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Saya Nur Aziza bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Indian Jala. Nama saya Ivon Marontong. Perkenalkan, nama saya Saskia Dewi Lestari. Nama saya Melani Patonggolan. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Prayogo. Jadi di video kali ini kami akan melakukan wawancara dari beberapa narasumber yang ada. Dari wawancara tersebut, kami akan analisis berdasarkan topik yang telah diberikan, yaitu kalimat efektif. Video ini kami buat untuk memenuhi UTS Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Intan Permatasari, SPD MPD. Sebelumnya maaf mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Saya Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya ada 2 pertanyaan buat Ibu tentang profesi Ibu. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Hayati Rauka. Saya di kantor desa sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum. Oh iya. Oke Ibu, sudah berapa lama Ibu bekerja di kantor desa? Saya di kantor desa itu dari tahun 2016 sampai sekarang, berarti sudah 10 tahun. Oh iya, berarti 10 tahun ya? Iya. Oke. Yang kedua, apa saja tantangan yang Ibu hadapi saat bekerja sebagai aparatur desa? Tantangan yang paling kontras itu di pemerintah desa itu masalah bantuan. Misalnya itu bantuannya masyarakat biasa itu dikira pemerintah desa yang hapus, padahal masyarakat tidak cek adminduknya mereka. Padahal sekarang itu bantuan tidak bisa salah satu saja kayak titik yang bermasalah itu langsung dihapus dari pemerintah pusat. Jadi makanya itu yang kami atur di desa itu biasa harus kasih betul itu adminduknya mereka sampai bantuannya itu harus tetap jalan begitu. Oh, berarti di desa ada kesalahpahaman yang begitu ya? Iya. Oh iya. Oke baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Prayogo, mahasiswa Universitas Sintu Maroso, program studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Mujahidah. Kesibukan kakak sekarang apa? Sebagai karyawan di Resto Doyan Ayam. Oke. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kakak bekerja di Resto Doyan Ayam ini? Sudah jalan 3 bulan. Apa saja tantangan yang sering kakak hadapi dalam pekerjaan sehari-hari? Tantangan yang paling berat itu mencapai target omset per bulan di sini 60 juta. Sedangkan dengan posisi dan situasi poso yang tidak seperti kota-kota besar pada umumnya, itu sangat beban untuk saya. Selanjutnya, apakah kakak memiliki pekerjaan tambahan di luar jam kerja untuk menambah penghasilan? Tidak. Oke, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan informasinya. Perkenalkan, nama saya Ivon Marontong. Saya dari jurusan FK Biologi dan di sini saya izin mau mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Pendeta Herlilin Baja, pendeta di Jemaat Hosiana Pantango Lembah. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang dapat gereja lakukan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan? Iya, jadi sejauh ini gereja kami atau gereja GKST itu sudah melakukan banyak hal di segala bidang, antara lain pengumpulan dana untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit,
orang-orang yang miskin dan bahkan yang tidak mempunyai keluarga. Kemudian sejauh ini juga kita sudah keluar ke daerah pekabaran Injil, daerah terpencil itu ada di bagian Wana, di bagian Parigi. Itu kita membangun gereja di sana, memberikan bantuan baik itu di bidang pendidikan juga ada, mendirikan sekolah yang sederhana, membangun gedungnya, kemudian membangun gereja dan juga memberikan pakaian-pakaian yang layak pakai. Terus ketika ada bencana, sekarang ini gereja juga sudah bergerak di bidang penanggulangan bencana. Jadi kita sudah punya badan yang mengatur hal itu. Jadi kita menyalurkan bantuan melalui mereka. Itu bisa dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk barang, seperti misalnya makanan yang ya katakanlah yang instan seperti itu yang bisa kita berikan, tapi juga mungkin ada dalam pengumpulan beras. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari Bahasa Indonesia. Di sini ada Mem Linda selaku guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Poso. Iya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Di sini saya mau bertanya bagaimana pengalaman Mem saat mengajar. Pengalaman saya banyak hal yang sangat luar biasa dalam mengajar, yang positif dan yang negatif. Yang jelas banyak anak-anak juga ada sedikit anak-anak yang bertolak dari harapan kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Demikian. Nah, terus bagaimana Mem menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan Mem sebagai guru? Iya, yang jelas itu saya harus mengatur bagaimana ada perbedaan, bagaimana saya sebagai seorang abdi negara dalam hal ini sebagai seorang guru, banyak hal yang saya hadapi, dan bagi seorang ibu rumah tangga di rumah, yang jelas saya harus mengabdikan diri saya ke seorang guru, karena di situ memang sebagai kata kasar yaitu mata pencarian saya untuk menghidupi keluarga saya. Yang jelas sekian persen, lebih banyak persen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, yaitu terkhusus sebagai seorang guru. Di sini saya akan berbicara seorang bapak. Ya, namun sebelum itu boleh tahu namanya bapak? Oh, terima kasih. Ya, saya Bapak Pendeta Imran Gala. Nah, itu saja perkenalan, mungkin selanjutnya nanti bertambah-tambah, mungkin berkembang. Terima kasih. Ya, di sini saya mau bertanya, apa yang mendorong bapak menjadi seorang pendeta? Bagaimana yang mendorong saya menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan? Nah, itu tidak terlepas daripada firman Tuhan, karena sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan ladang sudah menguning tetapi penuai-penuai itu kurang. Nah, itu yang mendorong saya sebagai pendeta. Dan apa tantangan terbesar yang pernah bapak hadapi dalam pelayanan? Terima kasih. Nah, tentu tantangan itu ada dua. Ya, yang pertama itu ada tantangan dari dalam, dan yang kedua itu ada tantangan dari luar. Ya, kalau tantangan dari dalam itu bisa berakibat daripada diri sendiri, adanya pergumulan yang saya hadapi tentang bagaimana saya untuk melakukan suatu pelayanan di dalam kehidupan sebagai seorang pendeta. Itu ada tantangan tersendiri, tentang pergumulan, tentang mungkin ada waktu, mungkin waktu sakit, itu juga menjadi suatu tantangan dalam diri saya untuk pelayanan. Tetapi yang kedua ini, itu tantangan dari luar. Tantangan dari luar itu bisa dari
keluarga sendiri, anak-anak, jemaat lain, bahkan orang-orang yang di sekitar ini yang bisa membuat saya terhalang untuk menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan pelayanan saya. Ya, kadang-kadang itu tantangan dari luar itu menggumuli anak-anak yang sementara ini, karena kita tahu sekarang ini banyak anak-anak seorang hamba Tuhan itu jatuh dalam suatu pergaulan bebas, jatuh dalam narkoba. Banyak sekali sekarang ini yang terjadi. Jadi itu menjadi suatu tantangan yang bisa mempengaruhi pelayanan saya di tengah-tengah saya sebagai seorang pendeta. Ya, mungkin yang selanjutnya bisa kita kembangkan, mungkin ada yang lain dari tantangan orang lain, ya bisa. Jadi, hasil analisis yang diwawancarai oleh Aziza dengan narasumber seorang aparat desa Kepala Bidang KAUR Tata Usaha dan Umum yang bernama Ibu Hayati, kami menganalisis pada jawaban pertama ada kekeliruan. Narasumber menyebutkan sudah 10 tahun, padahal jika dihitung dari 2016 hingga sekarang 2025, seharusnya sudah 9 tahun. Ini adalah kesalahan faktual yang perlu diperbaiki. Keefektifan dalam kalimat ini cukup jelas, tetapi bisa disederhanakan untuk meningkatkan keefektifan. Misalnya, saya telah bekerja di kantor desa sejak tahun 2016, jadi sudah 9 tahun. Pada jawaban kedua, kami menganalisis keefektifan dalam kalimat narasumber terlalu panjang dan kompleks sehingga sulit dipahami. Ada banyak pengulangan dan frasa yang tidak jelas seperti kayak dan yang membuat kalimat terasa informal dan kurang terstruktur. Secara keseluruhan, Ibu belum sebelumnya menerapkan penggunaan kalimat efektif dalam jawaban kedua. Jawaban pertama juga mengandung kesalahan faktual mengenai lama bekerja. Jadi, hasil analisis yang diwawancarai oleh Nabila dengan narasumber seorang karyawan restoran yang bernama Mujahidah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kalimat yang digunakan sudah cukup komunikatif, namun belum seluruhnya memenuhi kriteria kalimat efektif. Beberapa kalimat belum memenuhi syarat kelengkapan struktur, seperti jawaban sebagai karyawan di resto doyan ayam, yang sebaiknya diubah menjadi kalimat lengkap. Misalnya, saya bekerja sebagai karyawan di resto doyan ayam. Selain itu, penggunaan kata dalam kalimat seperti itu sangat beban untuk saya, kurang tepat dan dapat diperbaiki menjadi hal itu menjadi beban tersendiri bagi saya. Secara keseluruhan, wawancara ini sudah cukup baik, namun perlu perbaikan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat agar lebih efektif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, hasil analisis yang diwawancarai oleh Ivon dengan narasumber seorang pendeta bahwa kalimat yang digunakan belum sepenuhnya menggunakan kalimat efektif. Beberapa kekurangan yang ditemukan meliputi banyak kalimat yang terlalu panjang dan mengandung beberapa ide sekaligus, sehingga menyulitkan pemahaman. Terdapat pengulangan yang tidak perlu yang dapat mengganggu untuk meningkatkan kejelasan. Teks kurang terstruktur dengan baik sehingga ide-ide utama yang disampaikan secara terpisah dan jelas. Beberapa istilah yang digunakan kurang jelas dan bisa lebih spesifik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Beberapa kalimat dapat dikondisikan untuk meningkatkan kejelasan dan keakuratan informasi. Secara keseluruhan, narasumber belum menerapkan kalimat efektif dalam menyampaikan informasi. Jadi, hasil analisis yang diwawancarai oleh Melanie dengan narasumber seorang guru, kami menyimpulkan bahwa beberapa kalimat yang disampaikan tampak berulang dan tidak langsung menyampaikan inti pesan. Misalnya,
Pernyataan tentang peran sebagai guru dan ibu rumah tangga diulang beberapa kali tanpa memberikan informasi baru. Kalimat-kalimat yang digunakan bisa dipersingkat untuk meningkatkan efektivitas. Kalimat yang terlalu panjang cenderung mengurangi fokus pendengar. Beberapa frase seperti mengabdikan diri dan mata pencaharian bisa disederhanakan untuk membuat kalimat lebih mudah dipahami. Dapat disimpulkan, narasumber belum menerapkan kalimat efektif dalam menyampaikan informasi. Jadi, hasil analisis yang diwawancarai oleh Jessica dengan narasumber pendeta dapat kami simpulkan bahwa kalimat cukup panjang dan kompleks, sehingga bisa membuat pendengar kesulitan untuk memahami maksudnya. Kalimat tersebut cenderung berbelit-belit dan tidak langsung pada inti pesan. Kalimat yang efektif seharusnya jelas dan mudah dipahami. Kalimat terlalu panjang dan mengandung beberapa ide sekaligus. Kalimat yang efektif biasanya lebih singkat dan fokus pada satu ide utama. Beberapa istilah dan frasa yang digunakan mungkin tidak familiar bagi semua pendengar, sehingga bisa membingungkan. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan langsung akan lebih efektif. Kalimat ini tidak memiliki struktur yang jelas, sehingga sulit untuk mengikuti alur pemikiran. Kalimat efektif biasanya memiliki struktur yang logis dan teratur. Ada beberapa ide yang bisa dihindari untuk membuat kalimat lebih ringkas. Jadi, dapat disimpulkan narasumber belum menerapkan kalimat efektif dalam menyampaikan informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Rasulullah Al-Fatihah. Terima